Ya, penonton Admikindo TV, kami kembali bersua dengan Pak Dr. Laurentius Manurung, Ketua Umum dari Admikindo. Kita kehadiran tamu dan teman kita di studio Admikindo TV. Nanti kita banyak berbincang, Pak Lawrence, karena tamu kita ini kan ya, suaranya khas dan motivasi banyak luar biasa orang begitu. Kita kenalkan dulu Bang ya, Sitompul, ya, motivator etos nasional. Ya, terima kasih, luar biasa. Nama saya adalah Saud Sitompul, etos master dan motivator nasional. Saya biasa keliling Indonesia mengobarkan 8 etos kerja profesional. Kenapa? Etos itu adalah akar kesuksesan dari pengelolaan UMKM. Pak Lawrence, kita kan membentuk asosiasi pengusaha mikro kecil menengah ini. Penting juga etos, semangat dalam berjuang. UMKM ini kan keder atau mundur karena kalah bersaing misalnya. Ini kan etos ini harus dimunculkan agar terus berjuang ya sampai titik darah penghabisan. Kira-kira apa pentingnya kita memikirkan etos? Terima kasih nih Pak Saud Sitompul. Ya, Pak Ketua Umum, boleh datang di studio Admikindo TV. Perbincangan hari ini, sore ini menurut saya sangat bermanfaat untuk UMKM ya. Memang UMKM ini kan udah namanya saja usaha mikro, kecil dan menengah. Kalau organisasinya memang kita tambahin mandiri. Ya, mungkin nih Pak Saud, kenapa kita tambahin mandiri? Memang kita harapkan anggota kita, khususnya UMKM kita, bisa mandiri, independen, bertumbuh, berkembang gitu. Nah, ini diperlukan memang bagaimana semangat etos kerja untuk mencapai itu. Jadi hari ini kita bagus ini, pembelajaran yang luar biasa. Kita terima kasih nih, mudah-mudahan para anggota kita dimanapun berada 27 provinsi hari ini bisa mendapatkan pembelajaran daripada Bapak Saud Sitompul, etos master ya, master nasional untuk sebagai motivator nasional yang akan kita harapkan bisa bermanfaat untuk kita. Silakan Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketum. Demikian juga Mr. Hotman dan juga teman-teman. Kembali saya sebutkan, nama saya adalah Saud Sitompul, etos master dan motivator nasional. Ada satu pandangan mengatakan demikian: kekuatan besar adalah akumulasi dari kekuatan kecil. Kalau Indonesia ingin makmur, ingin sejahtera, perkuatlah namanya ekonomi UMKM. Nah, bagaimana supaya kuat? Teman-teman pengusaha UMKM, satu kata kunci, selalu semangat. Maka nanti tolong di usaha-usahanya dikumpulkan anak buahnya, ada namanya IL-IL tiap hari. Misalnya begini, kalau misalnya pengusaha UMKM mengatakan selamat pagi, jawab timnya pagi semangat luar biasa. Selamat siang kerja keras. Selamat sore target tercapai, gajian. Selamat malam enak tanan maju UMKM. Itu satu kata kunci. Yang kedua, seluruh bisnis yang berkembang, satu kata kuncinya, pemimpinnya, pemiliknya, dan orang-orang di dalam itu adalah memiliki etos kerja. Etos kerja itu kalau kita bicara sederhana, antusiasme. Jadi melakukan usahanya selalu antusias. Untung semangat, tidak untung tambah semangat, itu kan. Jadi dia semangat bukan dari luar, dia semangat dari dalam. Yang kedua, etos itu kalau diartikan secara umum adalah, etos adalah keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok orang, dan juga organisasi. Etos itu disebut juga namanya akar kesuksesan. Bagus. Kalau sebatang pohon yang menentukan itu banyak atau sedikit buahnya dan kekuatan batangnya tergantung akarnya. Semakin dalam akar pohon, semakin kokoh pohon itu terhadap terpan angin. Semakin dalam akar pohon, semakin banyak mendapatkan sari makanan untuk menghasilkan buah yang banyak. Demikian juga teman-teman pengusaha, pengusahanya sendiri dan timnya harus memiliki keyakinan yang umum. Yakin sukses itu saja, pasti yakin. Karena alam itu kan menangkap pikiran kita kan. Tapi kalau kita pesimis, selalu bicara kendala, nggak mungkin kita selesai. Setiap masalah pasti disolusikan, bukan? Karena di balik masalah itu kan ada kekuatan. Nah, saya mengusulkan kepada teman-teman pengusaha UMKM, ada 8 etos kerja yang perlu diperkuat. 1, sadarlah, kalau untuk karyawan sadarlah, kerja di UMKM adalah rahmat.
barokah, berkat. Karena yang bekerja UMKM itu kan banyak orang melamar, tapi kan tak diterima kan, tuh kan. Jadi yang bekerja di UMKM sekarang, maknailah pekerjaanmu itu adalah rahmat bagimu kan, special grace, berkat khusus kan. Nah kemudian yang kedua, kalau kita diberikan rahmat, sekaligus itu etos dua adalah kerja adalah amanah, kepercayaan. Dan setiap status itu kan dibutuhkan kepercayaan kan, kan? Kemudian juga setiap status memerlukan tanggung jawab. Nah yang ketiga adalah maknailah tidak hanya sebagai rahmat, tidak juga hanya sebagai amanah. Yang ketiga itu juga sebagai panggilan, calling, passion kan, itu kan? Jadi bisnis itu, kerja itu sebenarnya passion, panggilan. Nanti kita cerita apa inti-intinya kan, itu kan? Nah yang keempat adalah maknailah sebenarnya bisnis itu, pekerjaan itu adalah aktualisasi diri. Bagaimana mengubah potensi menjadi prestasi kan, itu kan. Nah yang kelima, ibadah tidak hanya di masjid, di kelenteng, di pura, di gereja. Bisnis dan juga pekerjaan adalah ibadah, menghadirkan sang pencipta di ruang bisnis kita kan, itu kan. Nah yang keenam adalah disebut namanya bisnis itu, pekerjaan di UMKM adalah disebut namanya seni, kreativitas. Harus kreatif ya, zaman terus berubah, boleh berubah, tapi kita harus kreatif kan, itu kan. Kreativitas mendahului perubahan kan, itu kan. Nah yang ketujuh adalah disebut namanya, sebenarnya bisnis itu, bekerja itu dan adalah kehormatan. Coba nganggur orang kan nggak terhormat. Betul. Ya, yang kedelapan itu adalah disebut namanya bisnis itu, pekerjaan itu adalah pelayanan. Nah masing-masing ini ada perilakunya. Kalau pengusaha UMKM dan juga karyawan sadar bisnisnya, pekerjaannya itu adalah rahmat, dua ciri perilakunya diikuti dengan aku mengelola bisnis ini dengan penuh syukur dan rasa ikhlas. Bekerja tulus, bekerja syukur dan juga rasa ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya begini. Mungkin orang berpikir kalau ikhlas berarti gratis untuk pelanggan. Tidak. Ketika melakukan bukan digerakkan uang, tapi dari hatinya itu tulus. Kenapa? Setiap kehadiran bisnis sebenarnya kan menolong, bukan untuk dirinya kan. Maka tangan kita ini kan ada dua, satu menolong orang lain, satu menolong diri. Bisnis pun begitu. Tolong dulu pelanggan, baru kita tertolong diri kita kan, itu kan. Jadi yang pertama adalah mari kita maknai bisnis itu dan bekerja di UMKM adalah disebut namanya rahmat. Aku bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Nah di bisnis itu ada tiga yang didapat sebagai rahmat. Yang pertama, setiap pengusaha itu, setiap karyawan itu kan mendapatkan namanya general grace. Apa itu? Barokah umum, berkat umum, oksigen. Dia, misalnya kita di sini kan ada oksigen, kan itu disyukuri juga. Yang kedua, ada namanya special grace. Apa itu? Berkat khusus. Bisnis itu sendiri adalah berkat khusus bagi pengelola. Pekerjaan itu adalah khusus baginya. Kenapa? Karena yang lain kan nggak dapat. Ada ingin orang berusaha UMKM, tapi sampai sekarang nggak berhasil. Tapi sang pencipta diberikan di kesempatan mengelola usahanya. Nah kemudian juga orang karyawan juga demikian. Nah yang ketiga adalah disebut namanya blessing in disguise. Dia datang melalui penderitaan. Jadi kalau teman-teman misalnya hari ini rugi, tenang saja gitu. Misalnya ada pemangkasan anggaran dari pemerintah, tenang, yang penting semangat itu kan, nanti berikutnya akan normal kembali itu. Jadi kata kunci adalah mulai sekarang bersyukurlah dengan ada bisnis ini, dengan UMKM. Kedua juga bersyukurlah dengan bekerja, kelolalah dengan ikhlas penuh rasa syukur. Bukan berarti nggak dibayar ya. Beda orang yang ikhlas mengelola bisnis dengan tidak. Kalau yang ikhlas itu dia selalu ceria melayani pelanggannya kan, selalu ceria melakukan pekerjaannya. Itu kata kekuatan dari sebenarnya bisnis kerja adalah rahmat, grace kan. Nah yang kedua, kita harus sadar juga bisnis kita itu, pekerjaan kita itu juga adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah itu kan kepercayaan. Kenapa pengusaha mendapatkan pelanggan? Karena pelanggan percaya pebisnis itu akan bagus, dia punya beli barang yang dibelikan itu kan. Nah hanya di sini memang perlu disadari oleh teman-teman pengusaha dan juga karyawan. Jadi kalau dikatakan amanah berarti ada harapan yang ingin dipenuhi. Contoh, kalau kita berbisnis, apa harapan pelanggan dari kita? Pertama, kualitas, kan bukan?
servisnya bagus kan itu kan, Puasan. tepat waktu kan itu kan, berkualitas, jangan merugikan mereka. Kemudian juga, tetapi juga kalau dia misalnya pengusaha, apa harapan karyawan dari pengusaha itu? Ya. Tetapi juga sebaliknya, karyawan apa harapan pengusaha dari Anda kan itu kan. Jadi mengelola harapan, jadi amanah itu sebenarnya adalah mewujudkan harapan. Nah di sini yang dibutuhkan namanya, kalau dia etos 2 sudah sadar kerja adalah amanah, 2 cirinya, aku bekerja benar, penuh tanggung jawab. Jadi kalau orang memaknai bisnis itu adalah amanah, pekerjaan amanah, dia bekerja benar, penuh tanggung jawab. Namanya tanggung jawab kan, dalam bisnis itu ada risiko. Jangan pernah membuat rugi pelanggan. Lebih bagus bayar dia impas asal berikutnya dia bisa berbisnis kan itu kan. Jadi nggak boleh kita hanya melihat diri kita, tapi bagaimana pelanggan senang. Karena apa? Kita adakan untuk pelanggan. Nah yang ketiga disebut namanya bisnis itu, kerja itu adalah panggilan. Kalau orang sudah level panggilan bisnis itu, dan juga karyawan sudah memaknai kerja panggilan, 2 ciri umumnya. 1, dia bekerja tuntas, penuh integritas. Tuntas artinya dia tidak mau senang kalau belum selesai. Juga dia tidak mau pulang kalau dia tidak selesai. Nah kemudian juga kalau dia punya integritas. Yang pertama, kalau dia karyawan, tanda-tanda karyawan yang punya integritas adalah diawasi bos, bekerja benar, tidak diawasi pun bekerja benar. Demikian juga misalnya kalau pengusaha, kalau misalnya kan ada UMKM itu dagang kan itu kan, ini pun timbangan nggak boleh diubah. Harus jujur. Karena besok sama saya selalu katakan dengan ilustrasinya, kalau pengusaha itu, tapi hitung-hitungan yang tepat, coba tiru itu pengusaha kacang. Pengusaha kacang kan tidak pernah dikurangi itunya kan, takarannya kan, bahkan ditambahkan. Artinya apa? Kalau pengusaha itu yang benar, tolong di atas harapan dari pelanggan, tapi dengan catatan jangan rugi juga kan. Itu soal cermat juga perhitungan. Nah dari mana kita tahu seorang pengusaha, seorang karyawan, dia itu sudah level panggilan atau passion? Gampang melihatnya. 1, pengusaha itu ketika dia di usaha itu selalu antusias. Antusias dia. Wajahnya itu kelihatan menyala-nyala itu. Kedua juga karyawan juga sudah level namanya panggilan. Yang kedua, dia itu adalah kairos. Dalam bahasa Yunani kan 2 waktu, kronos dan kairos. Kronos itu kan waktu berjalan tanpa makna spiritual. Tapi kalau kairos, dia melalui waktu itu menghadirkan spiritualitas atau disebut namanya kehadiran Sang Pencipta kan. Jadi kalau orang yang sudah kairos lupa waktu dia, katakanlah jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 5, jam 3 itu jam 5 itu seolah jam 3 gitu. Dan dia juga rela altruisme, rela berkorban. Kan ada pengusaha kita lihat itu kan, kalau dia sudah level panggilan itu atau calling itu, dia itu pengusaha-pengusaha kan dari dunia sendiri pun dikasih, nggak apa-apa, sebar sendiri kan itu kan. Yang penting senang. Jadi kita mau pengusaha itu jangan dikeluhkan usahanya, syukuri, tanggung jawab, dan juga selalu lakukan yang terbaik kan itu kan. Nah kemudian juga yang keempat itu, apa artinya usaha itu aktualisasi? Aktualisasi adalah mengubah potensi menjadi prestasi kan Bang. Hidup kita ini sebenarnya dalam kandungan kan the winner. Kenapa? 1 dari 250 juta sel sperma kan bukan? 1 dari 250 juta sel sperma. Dalam kandungan kita sebenarnya sudah the winner, sang pemenang. Kenapa orang gagal? Ya malas. Tidak ada sebenarnya orang gagal pengusaha. Yang ada kurang rajin, kurang tekun, kurang semangat kan itu kan. Jadi aktualisasi itu adalah mengubah potensi menjadi prestasi. Bagaimana perilaku orang kalau bisnis itu, pekerjaan itu prestasi? 2 cirinya. Aku bekerja keras, penuh semangat. Aku bekerja keras, penuh semangat. Tolong teman-teman pengusaha, mohon jangan alergi mendengarkan kata kerja keras. Selalu kita cinta kerja cerdas. Tidak, 3-tiganya harus. Kerja ikhlas itu dari nurani, kerja cerdas dari otak. Tapi kalau nggak kerja keras itu bisnis nggak jalan.
nggak bisa. Itu tingkat dimensi itu nggak boleh. Hatinya harus juga suci, pikirannya juga cerdas, kemudian juga tubuhnya harus kuat. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa orang pengusaha gagal dan juga karyawan gagal. Ada satu cerita di negeri Cina, dua gunung, namanya Gunung Tahyung dan Wangfu. Nah, dua gunung ini pagi-pagi terbit matahari selalu menutupi cahaya, akibatnya tanaman dan juga anak-anak di desa ini nggak tumbuh subur dan juga pucat. Adalah seorang ayah dengan dua anak. Dia melihat, sudah tahu mengidentifikasi masalah yang membuat ini nggak sehat, anak juga tanaman tidak tumbuh subur. Dua gunung ini selalu menghambat cahaya matahari pagi. Dia undang rapat malam itu. Hai bapak-bapak, tahukah apa yang menyebabkan anak kita nggak sehat, tanaman tidak tumbuh subur? Karena gunung itu tiap hari tidak bisa lancar memancarkan cahaya ke anak-anak ini dan juga kepada tanaman. Maukah mulai besok kita hancurkan gunung itu? Pengusaha ada dua, satu dominan rasionalitas, yang kedua kuat spiritualitas. Yang di sana itu mayoritas rasional. Mana mungkin gunung sebesar itu bisa dihancurkan? Langsung rasional. Dibandingkan dirinya dengan gunung, kan? Tapi kalau satu ayah dua anak ini katakan, bagi Anda nggak mungkin, bagi saya dengan dua anak saya mungkin. Maka mulai besok mereka memacu. Lewatlah sebagian semalam yang rapat. Hei orang tua, dengan dua anak mana mungkin gunung sebesar ini bisa dihancurkan? Iya, bagi Anda nggak mungkin, tapi bagi saya dengan anak saya mungkin. Terus mereka semangat. Kalaupun besok saya meninggal, anak saya ini akan meneruskan. Rupanya sang dewa melihat keseriusan mereka ini. Dewa di singgasananya kan, Tuhan, dibantu mereka, gunung datar, cahaya matahari bersinar, kemudian juga tanaman tumbuh subur, anak-anak pun sehat. The point is, kenapa gagal orang? Ada Gunung Tahyung dalam dirinya. Yang selalu menutupi. Iya, menutupi. Apa itu? Kemalasan, pesimisme, itu dia. Jadi sebenarnya siapa yang menghancurkan itu? Iya, kita sendiri. Jadi kalau teman-teman Musa ingin maju, hancurkan Tahyung dalam dirinya. Apakah itu? Ya teman-teman yang tahu, kan. Saya mendorong, dan saya juga sebagai motivator juga pengusaha juga, kan. Di konsultan, buktinya keliling Indonesia juga, kan. Padahal saya sendiri, kan, kata kuncinya selalu memberikan yang terbaik, kan, itu kan. Jadi teman-temanku, bisnis itu adalah aktualisasi diri. Kenalilah apa gunung penghambat dalam diri. Siapa menghancurkan itu? Diri kita sendiri. Jadi saya kira dengan mendengarkan ini YouTube ini dari kita punya channel, berubahlah ya. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Artinya apa? Mulai hari ini dilarang hukumnya mengeluh apapun yang terjadi di luar bisnis kita. Selalu bersyukur, bersemangat. Kenapa orang bersemangat? Selalu mendapatkan ide-ide brilian. Tapi kalau yang pesimis, biasanya dia kehilangan ide-ide, kan. Nah, yang kelima, teman-temanku semua, ini sangat mulia pesan etos ini. Bisnis itu, pekerjaan di UMKM itu adalah ibadah. Apa artinya ibadah? Penyerahan diri secara total kepada Sang Pencipta sesuai dengan agama kita masing-masing. Jadi jangan pernah dari sisi etos, sahabat pengusaha dan karyawan, jangan pernah pisahkan nilai ibadah dengan profesionalisme. Justru pengelolaan profesional sebenarnya dasarnya spiritualitas. Karena oksigen sendiri kan modal kita juga, kan. Kecerdasan dari mana? Kan dari Sang Pencipta juga, kan. Jadi jangan pernah pisahkan dunia ibadah. Karena dunia ibadah di rumah ibadah itu kan ritual. Kalau ini kan nilai-nilai bagaimana menghadirkan Sang Pencipta melalui pengelolaan supaya kita berkualitas. Nah, kalau kita memaknai bisnis, pekerjaan sebagai ibadah, dua cirinya: serius, penuh kecintaan. Serius, penuh kecintaan. Sama dengan kalau kita dengarkan khotib atau pendeta atau pengkhotbah, kan serius mendengarnya, penuh kecintaan, serius. Nah, kemudian kecintaan, ada di situ kata kutip cinta. Kalau kita mengelola bisnis kita ini dengan penuh kecintaan, biasanya kita lupa waktu. Dan kita pahami itu detail in detail. Sama dengan kalau karyawan atau pengusaha tidak mencintai bisnisnya, dia kan tahu global. Orang yang global memahami bisnisnya nggak mungkin maju. Jadi cintailah bisnisnya, ya, lakukanlah yang terbaik. Dan juga
Kalau orang mencintai bisnisnya, dia rela berkorban. Sama dengan kalau kita dulu waktu muda kan, pasangan kita misalnya tanpa diminta apa-apa kan kita berikan. Demikian juga kalau pengusaha sudah mencintai bisnisnya, dia tahu yang dibutuhkan customernya tanpa diminta, dan itu datang dari dalam. Nah kemudian yang keenam itu adalah disebut namanya bisnis itu, usaha itu, kerja itu adalah disebut seni. Kata kunci seni di situ ada dua. Kalau orang sudah level seni, dia level seni mengelola bisnis, dua cirinya: cerdas, penuh kreativitas, cerdas rohani, cerdas intelektual, cerdas praktikal, itu dia. Cerdas emosional, itu dia, cerdas. Nah kemudian kalau orang yang cerdas itu kan selalu kreatif, apapun masalah tetap ada solusinya. Kenapa? Kalau saya melihat dari sisi etos itu, sebenarnya kecerdasan itu, kreativitas itu kan bersumber dari Sang Pencipta. Apa buktinya? Saat ini kan kurang lebih antar 6-7 M manusia kan, tak satu pun sama wajahnya. Betul nggak? Betul. Ya artinya kalau kita ingin menjadi adaptif, bahkan lebih cepat dari perubahan, ya harus menghasilkan namanya kreativitas. Makna itu seni, harus maestro kita di situ ya. Jadi kalau seniman itu berarti di bidang itu maestro. Seperti apapun hambatan dari luar ada selalu solusi kan. Dan dari sisi strategi SWOT sebenarnya kan menghadapi luar itu kan kekuatan di dalam. Karena yang di luar itu kan nggak bisa kita ubah, yang bisa kita ubah kan di dalam kan. Nah yang ketujuh adalah bisnis itu, pekerjaan itu adalah kehormatan. Nah, itu kan dengan kita pengusaha kan terhormat kan. Coba kita menjadi penganggur, kan nggak terhormat, malu juga kan. Istilah orang kita di desa itu ikut arisan pun dia malu kan, takut ditanya nggak ada pekerjaannya kan. Jadi oleh karena itu bisnis itu sebuah kehormatan. Apa artinya? Ciri-ciri pengusaha yang memaknai bisnis sebagai kehormatan, dua cirinya: dia mengelolanya dengan tekun, penuh keunggulan. Tekun, ditekun, penuh keunggulan, konsisten. Tekun, penuh keunggulan. Itu yang perlu ditanamkan kepada pengusaha, anggota kita di UMKM ini, dan juga dengan karyawan. Nah biasanya begini, satu kata kunci orang yang merasa dia kehormatan bisnisnya, dia bangga. Bangga dia. Maka selalu kita katakan kepada pengusaha dan juga karyawan, banggalah dengan perusahaanmu dan buat perusahaanmu bangga dengan dirimu, kan itu kan? Banggalah kita menjadi pengusaha dan buatlah pelanggan itu bangga dengan kita, itu maksudnya. Jadi kata kunci di situ adalah ketekunan. Tidak ada yang unggul, yang ada yang tekun. Sebab tidak pernah keunggulan mendahului ketekunan. Jadi teman-teman, seperti apapun sekarang dinamika UMKM, maju terus. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Kata kuncinya, etos kerja kita, karakter kita harus menjadi karakter yang tangguh dan yang optimis, selalu bergerak ke depan. Jangan jadi tempat, kan bukan? Nah yang terakhir, etos 1 sampai 7 itu kan masih bermuara dalam diri kita. Tapi yang dirasakan oleh customer itu adalah etos yang ke-8. Bisnis, kerja adalah pelayanan. Kalau kita sudah sadar bisnis dan pekerjaan di UMKM pelayanan, dua cirinya: aku bekerja sempurna, penuh kerendahan hati. Aku bekerja sempurna, penuh kerendahan hati. Sempurna melayani kepada customer, tetapi tetap rendah hati kepada pelanggan. Nah itu dia. Sempurna. Dari mana kita tahu misalnya kesempurnaan itu? Rendah hati menanyakan kepada customer. Maka sebaiknya, katakanlah usaha kita ini misalnya kan harus tanya gimana tingkat kepuasannya kan, apa perlu kita perbaiki kan itu kan. Jadi oleh karena itu perlu kita perkuat. Nah kemudian kalau saya masuk kepada misalnya di etos 8 itu adalah yang pertama itu, tolong kita kenali bisnis kita itu apakah dia jasa atau produk, ya, tangible goods atau intangible goods. Karena berbeda ini pemasarannya. Kalau 108 kan? Iya. Misalnya kalau dia misalnya UMKM production, ya, kan 4P. Produknya harus bagus kan? Desainnya kan itu kan? Kemudian juga promosinya harus bagus, harus jelas. Yang ketiga itu adalah harus juga di mana tempatnya, place kan? Ya. Kan produk
produk, price, place, promotion, kan itu kan ada 4P itu. Jadi teman-teman yang memproduksi barang jangan hanya menjual di toko, tapi harus tahu produk kita itu apa, kemudian juga bagaimana mempromosikan, di mana diambil place-nya, kemudian juga bagaimana harganya. Ingat teman-teman, orang membeli produk bukan selalu karena berkualitas, tetapi karena persahabatan. Kualitas bagus, harga bagus, tapi harus bersahabat. Kalau harga yang sama, kita bersahabat pasti ke kita datangnya. Maka orang membeli tidak sekedar hanya karena produk dan jasa, tapi karena persahabatan. Itu kalau untuk sifatnya barang berwujud. Nah kemudian kalau teman-teman pengusaha, misalnya UMKM itu di bidang jasa, ada 3P. Yang pertama, katakanlah UMKM tiketing ya, contohnya ya, atau jasa rumah sakit. Seperti kita kan klinik kan itu kan. Ada 3P. Yang pertama, physical evidence. Physical evidence. Katakanlah kalau rumah sakit atau tiketingnya, orang yang menggunakan jasa itu fisiknya harus bagus. Physical evidence. Jangan mogok di jalan. Atau misalnya kalau rumah sakit, jangan mogok itu labnya. Dipastikan itu kan physical evidence. Yang kedua, proses. Mulai masuk customer memesan tiket atau masuk rumah sakit harus memuaskan bagi customer. Jangan kelamaan. Jangan sampai nanya berapa lama lagi. Itu berarti belum sadar itu pelayannya terlambat. Jangan sampai nanya dia kan. Proses kan. Baru yang ketiga itu adalah disebut namanya people. People itu berarti orang-orang di dalamnya harus profesional. Mulai pintu masuk di dalam sampai keluar harus puas mereka kan itu kan. Baik itu bisnis fisikal atau tangible goods maupun intangible goods itu perlu juga. Nah umumnya kalau boleh, kalau orang masuk ke karyawan ke perusahaan kita itu adalah usaha kita itu yang pertama harus ramah, minimal budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian yang terakhir, ini tips. Bagaimanakah karyawan kita menyapa pelanggan atau pemimpin? Tolong juga pemimpin pengusaha itu budayakan 4F. Yang pertama disebut namanya friendly first. Selalu pimpinan itu menyapa duluan anak buahnya, kemudian juga anak buahnya itu menyapa duluan kepada pelanggan. Jadi supaya tauladan kan itu kan? Ya, jadi pemimpin itu harus lebih dahulu menyapa timnya. Timnya juga lebih dahulu menyapa dari customernya. Jadi kan supaya ada reference itu kan acuan. Jadi 4F ini penting. Kemudian kedua disebut namanya friendly face. Jadi wajahnya itu selalu memancarkan aura positif, senyum gitu kan. Begitu datang pelanggan langsung lepas senyum gitu kan. Yang ketiga itu adalah disebut namanya friendly voice. Suaranya itu bersahabat kan itu kan. Ya kalau boleh orang customer service itu suaranya bulat-bulat lah, jangan cemprengnya. Itu perlu juga dilatih, bisa juga perlu bagi latihan bibir. Apa boleh buat? Kita ini kan supaya mantap kan. Yang terakhir itu adalah disebut namanya friendly service. Pelayanannya lebih cepat dari yang diharapkan oleh namanya pelanggan. Nah yang terakhir, kalau misalnya dikomplain, apakah kita bela diri? Saya katakan begini, yang pertama, hukum dalam pelayanan customer adalah jangan pernah berdebat dengan pelanggan. Itu prinsip. Mau dia yang salah, kita yang benar, jangan pernah berdebat. Tetap kita mengatakan, mohon maaf Pak, mohon maaf Ibu, Bapak jadi repot gitu kan, walaupun sebenarnya dia yang salah. Dan saya kira masih berlaku. Ya mereka ini seperti tidak hanya sebagai raja, tapi yang tertinggi itu disebut namanya partner. Sahabat kita itu jangan dikecewakan sahabat lah kan itu kan. Nah kemudian kalau mereka misalnya komplain, kalau kita mengatakan jangan berdebat, jangan bela diri, tapi kasih bantal. Bantal itu singkatan dari B. Kalau ada pelanggan mengeluh, tolong bersyukur. Bersyukur kita dia komplain kan itu kan, bantal kan, bersyukur. Soalnya gini kan, saingan kita kan banyak juga yang lain kan. Kalau kita misalnya nggak bersyukur dengan itu, dia pergi nggak dikasih tahu juga kan. Nah yang kedua, apresiasi. Ucapkan terima kasih padanya dia, terima kasih dikasih masukan kami Pak gitu kan, apresiasi. Nanya
M itu nanya, coba diambil pulpen, diambil seperti beliau Pak Ketum, ya, ambil pulpen, kemudian juga ambil catatan. Supaya kita kan serius kan, didengar sungguh-sungguh, dicatat semua. 1, 2, 3. Itu kan berarti kan kita serius menghandle dia punya komplain kan, itu kan. Baru T, tegaskan. Pak, sebelum kita mengambil keputusan, mau saya bacakan kembali ya, tegaskan. 1, 2, pas, mantap kan itu kan. Baru setelah itu 2 pilihan. Kalau karyawan itu, customer service itu mengambil keputusan, tidak perlu diantar. Hanya itu antar masuknya, antar kepada pengambil keputusan, diantar. Misalnya kalau di sini harus Pak Ketum mengambil keputusan, orang bawah diantar. Tapi kalau mereka bisa putuskan, nggak diantar, putuskan langsung. Baru yang terakhir itu L, layani. Layani di situ adalah keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan harus di atas harapan dari yang komplain. Supaya apa? Supaya dia kembali bersahabat dengan kita. Kalau di bawah lari juga dia. Jadi memang disitulah bisnis itu altruisme juga kan, untuk bidang tertentu, tidak untuk semua kan. Untuk orang tertentu harus altruisme. Jadi inilah yang perlu saya bagikan kepada sahabat-sahabat UMKM di seluruh Indonesia. Kalau ini dihidupi oleh pengusaha, demikian juga oleh karyawan, pasti dahsyat, luar biasa. Seperti apapun gempuran dari luar, di dalam kita pasti kuat untuk memperkuat. Oleh karena itu, bisnis itu, kerja itu adalah rahmat, amanah, panggilan, aktualisasi, ibadah, seni, kehormatan, pelayanan. Sukses untuk sahabat semua yang luar biasa. Terpesona kita, Pak. Itulah kekuatan bangsa ini akan hebat kalau kita punya etos. UMKM harus maju. Akan banyak pertanyaan kami. Barangkali Pak Lawrence yang mau kita kasih ruang dulu. Silakan Pak Ketum. Apa yang disampaikan tadi? Pak Saud, luar biasa ini. Kita bangga ini, teman-teman dari Amikindo, kita bangga ada pencerahan sore hari ini dengan 8 etos ya. Saya udah catat banyak ini, mungkin ini suatu saat akan jadi briefing saya kepada teman-teman di daerah. Siap. Begini Pak, Pak Saud, kalau kita bedah UMKM ini, ada 64.500.000 jumlahnya. Tetapi 63 juta itu adalah mikro. Mikro itu adalah kita lihat sepanjang jalanan. Yang modalnya kurang dari 1 miliar dan konsepnya kurang 2 miliar. Kemudian yang kecil itu sekitar 770.000 ya. Kemudian yang menengah itu 7.000. Dan yang pengusaha besar yang itu ada UMKM, konglomerat itu sebenarnya 5.500 saja. Sehingga UMKM kita itu sebenarnya ada 99,9% totalnya jumlah. Jadi betul Bapak tadi mengatakan UMKM itu adalah motor penggerak untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja itu 97% dari total. Yang ini dari apa tadi yang Bapak sampaikan ini, cuman ada khususnya mikro ini. Makanya saya selalu mengatakan kalau kita bicara UMKM sebenarnya ada tataran mikro. Di mikro ini sering saya katakan ada dua model mereka muncul. Ada mereka betul-betul berusaha karena memang betul direncanakan. Betul, saya berusaha untuk kuliner, mau usaha bakso, direncanakan. Betul-betul dia pelajari bagaimana berusaha, bagaimana bahan bakunya, bagaimana di mana. Ini biasanya ini lebih gampang sukses. Tapi yang kedua ada yang saya katakan sering karena by accident, karena kecelakaan. Pertama kecelakaan dia dengan kondisi sekarang ini kita lihat ada penghematan, ada kopi dulu terjadi PHK. Orang-orang ini umumnya gini, daripada dia tidak bisa melanjutkan kehidupan yang baik, dia mau berusaha. Ini yang sering terjadi. Yang kedua mungkin dia dengan pendidikan yang mungkin sampai S1 ternyata juga belum mendapatkan pekerjaan. Ini juga mereka berusaha. Yang ketiga karena mungkin persoalan-persoalan di rumah juga, ini orang kok nggak bisa berusaha gitu loh. Ini jumlahnya besar. Dan mikro ini berpendidikannya rata-rata di bawah SLTA. Hampir 50% itu berpendidikan SD. Nah, kemudian mereka umumnya ini di lokasi-lokasi banyak ini dari mulai pedesaan sampai kota.
kalau mikro ini. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Saud, dengan konsep yang 8 etos ini, khusus yang mikro ini bagaimana mereka itu bersemangat, tadi terutama dari 8 ini tadi kan ya, harus bisa mereka mengaktualisasikan dirinya dengan mulai dia menganggap berbisnis saudara rahmat, panggilan, amanah, aktualisasi ibadah, seni, kehormatan dan pelayanan. Nah, ini pengalaman saya untuk berhadapan dengan mereka ini, ketangguhan, kekuatan mereka untuk berbisnis ini kurang. Apalagi usaha mikro. Makanya cenderung mikro ini, bulan ini usaha tempe, bulan depan usaha tahu. Hari ini mereka usaha A, besok-besok ini, karena memang tidak dipersiapkan dengan baik dan juga mereka tidak mempunyai ini. Nah, ini mungkin Pak, tolong dari ini bagaimana kita untuk memberikan ini motivasi tadi 8 etos itu sehingga mereka bisa bertumbuh dengan kondisi yang sekarang ini Pak. Biasanya begini, itu kembali setiap orang kan digerakkan oleh values. Nilai. Nah, saya pengalaman kalau di perusahaan itu, apalagi yang karir perusahaan tadinya kan kawan-kawan ini kan dimaknai bekerja itu adalah sebagai mencari uang. Betul. Saya sadarkan di situ etos 5, bekerjalah ibadah. Aku bekerja serius penuh kecintaan. Saya bilang begini teman-teman, bekerja di PT BMS kemarin itu ada di BMS itu kan, bekerja di sini tidak sekedar mencari uang, tetapi sebagai ibadah dan juga membagikan barokah kepada orang. Sadar itu. Jadi kata kuncinya di sini adalah memang harus dibuatkan komunitas di daerah. Nanti tolong Pak Ketum membuatkan nilai-nilai apa, misalnya ketekunan. Karena kalau dia orang-orang daerah itu lebih mudah diajak ke spiritualitas. Bisnis itu nggak sekedar mencari uang, tapi maknanya sebagai ibadah. Berapapun rezekimu itu ibadah. Jadi nilai-nilai itu ditanamkan. Kenapa? Nilai ini kan jadi karakter. Sebenarnya kompetensi keahlian berbisnis pengaruhnya untuk sukses hanya 20%. 80% itu karakter. Jadi kalau saran saya kepada Pak Ketum, tolong nilai-nilai yang terus dikumandangkan. Nanti misalnya 8 etos ini kalau dibutuhkan soft copy-nya, atau mungkin ada nanti dikumpulkan satu tim per daerah, di kita undang ke satu tempat, kita bikin namanya TUT 1 hari. Jadi mereka ini harus terus menerus. Kenapa? Karakter itu kan pembiasaan itu Pak Ketum. Nggak ada tiba-tiba orang semangat tanpa dilatih per hari. Misalnya kalau di perusahaan itu adalah tiap hari harus afirmasi, semangat itu kan, lama-lama dia nggak ada semangat. Jadi demikian juga walaupun mereka di masyarakat, bahkan sangat mulia sekali UMKM kita ini kalau kita bisa bina mental masyarakat, kan revolusi mental kan itu kan. Kalau saran saya Pak Ketum, dipastikanlah nilai-nilai mana yang paling kuat nanti maulah mereka, ketekunan, semangat, antusiasme, memaknai ibadah, itu pasti masuk ke mereka. Jadi berapapun kau dapat, syukurilah kan itu kan. Bayangkanlah kalau kau bekerja di sini mulai mereka makan, wah pahalamu di surga sana kan luar biasa kan. Jadi harus masuk kita ke sana, karena yang kan kebanyakan mereka bawa biasanya secara spiritual lebih mudah kita ajak mereka nilai-nilai spiritualitas itu lebih kena. Kata kuncinya selalu bersyukur kan itu kan. Bersyukurlah misalnya menjadi pengusaha, berapapun yang didapatkan, bersyukurlah mengelola. Jadi kalau saya mengatakan ada sel-sel. Jadi nanti tolong Pak Ketum di provinsi dibentuk tim yang punya panggilan lah sebagai trainer gitu ya. Kemudian juga di kabupaten. Baru nanti siapa yang berhasil misalnya antara mereka diangkat juga menjadi trainer, itu role model kan itu. Karena orang yang berhasil itu dipastikan pasti karakternya bagus. Betul. Pasti itu. Orang yang berhasil di UMKM dipastikan pasti karakternya bagus. Nah, orang seperti inilah yang perlu kita buat role model supaya ada contoh bagi mereka. Jadi usul saya dibentuk komunitas. Jadi tugas dari Pak Ketum itu di pusat itu membentuk kader-kader naik. Kalau modal kan, kalau mereka punya keahlian kan, sebenarnya kan modal itu dari mana kan keahlian. Tidak semua pengusaha itu sebenarnya kan punya uang, tapi kalau dia punya keahlian, kerjasama dengan pengusaha kan dikasih modalnya, asal dia bisa diterima keahliannya kan itu kan. Jadi kalau saya mengatakan itu tugas utama daripada ketua umum adalah membentuk kader-kader militan. Itu kan seperti kita katakan tadi itu, kekuatan besar adalah akumulasi dari kekuatan kecil. Banyak kok tinggi pendidikan tapi berhasil. Ya nggak usah jauh-jauh lah, pengusaha besar itu kan lulusan SMA dulu itu kan tuh kan. Kenapa? Kata kuncinya dia selalu bertanggung jawab mencintai bisnisnya, dan dia berpikir tidak untuk duit tapi bagaimana dia melayani masyarakat. Jadi nilai-nilai itu sangat penting bagi pengusaha kita. Dia
Kedua juga dilarang hukumnya seperti apapun situasi mengeluh, karena itu menghancurkan itu. Tetap berusaha, selalu ada jalan. Itu kalau usul saya sebagai motivator yang biasa memberikan training gitu kepada perusahaan-perusahaan dan juga UMKM, dan kemudian juga mungkin ada satu budaya yang berlaku seluruh Indonesia, katakanlah smart gitu kan, itu menjadi budaya dari UMKM kita, berlaku di seluruh Indonesia. Jadi kata kuncinya membina spiritualitas atau integritas dan juga nilai-nilai pribadinya yang terbentuk nanti itu menjadi jiwa entrepreneur gitu kan. Itu kalau saran saya kepada Pak Ketum, percayalah Pak Ketum, 2 tahun 3 tahun nanti akan tumbuh usaha kita. Jadi optimisme dulu dibangun pada mereka, karena bangsa kita ini kan banyak peluang untuk pesimis. Di media jarang sekali optimis kan. Makanya kalau teman-teman penonton kalau ingin nonton Sampul Motivator itu pasti pesan-pesan positif, termasuk juga ini hari ini kan diumumkan kita kan. Ya tontonlah kan, itu kan tidak ada rugi orang melakukan ini. Itu mungkin sharing saya kepada Pak Ketum, demikian juga kepada penonton. Tetap semangat, sukses luar biasa. Baik, Pak Saud. Karena tadi pertanyaan Pak Laurentius itu saya jadi terpikir juga, asosiasi ini kan bisa menjembatani atau mempertemukan tokoh-tokoh UMKM-nya jadi pembicara di mana-mana begitu. Jadi dibuat berkala, misalnya dari Palembang siapa, dari Medan siapa, ini kan bisa dibuat role model gitu. Ya, bagus juga itu Pak Ketum begini. Jadi ini kalau dulu kan ada namanya core business. Core business itu core competence, artinya bisnis kita usaha, tapi dari pengalaman-pengalaman mereka bisa kita buat nanti satu unit. Unit unit training. Jadi anggotanya itu dari kita, tapi yang berhasil itu di training, dan itulah kita utus membina daerah gitu. Jadi anggota kita yang berhasil menjadi struktur. Tapi nanti didesain modulnya supaya berlaku seluruh Indonesia. Percayalah Pak Ketum, kalau itu kita bina, karena bangsa ini sebenarnya banyak potensi, etos kerjanya, karakternya yang perlu kita perkuat itu. Jadi di luar struktur Ketum dengan di bawah ada satu unit namanya seperti divisi pelatihan lah. Yang anggota boleh kita boleh outsourcing dan juga menjadi profit center juga kan. Tidak hanya membina UMKM kita ditawarkan kepada perusahaan, bisa juga. Itu kan bisa dikembangkan. Itulah bagian dari kreativitas. Jadi saya kira Pak Ketum selama 1,5 tahun lagi nih itulah mungkin yang perlu direnungkan. Kalau organisasinya kan sudah kuat kan itu Pak Ketumnya. Jadi bagaimana supaya disentuh. Kemudian juga mungkin bayarannya, bila perlu ambillah CSR atau apa namanya, kan bisa juga itu kan. Yang penting banyak orang mendengar, baik yang di lapangan langsung. Kalau saya pribadi nggak sulit bertemu menghadapi orang seperti itu, senang, tinggal kita puji-puji aja dia. Kau hebat gitu, itu yang dibutuhkan itu kan, membesarkan hatinya kan, pengusaha itu kan harus besar hatinya. Itu mungkin Pak Ketum selain tadi ada kurikulumnya dibentuk divisi itu nanti turun, karena nggak mungkin Pak Ketum turun seluruh Indonesia kan, tinggal divideokan, nanti di kita punya dipusatkan di sini kan. Itu mungkin tambahan dari pertemuan kita ini. Kata kuncinya kalau semakin banyak kita membina orang semakin bagus, itu aja. Respon dari Ketua Umum. Itu sangat terima kasih nih Pak Saud. Mungkin nanti kita akan kerjasama dengan beliau. Kita akan cari model bagaimana apa yang disampaikan beliau itu sampai ke anggota gitu ya. Yang kedua, ini memang salah satu media kita Pak, Amikindo TV ini kita desain dengan maksud agar ada kemudahan komunikasi antara pengurus dengan anggota. Di samping itu sebenarnya kita juga ada ini Pak, ada lembaga bantuan hukum Indo Mandiri Jaya, sehingga apabila para anggota ini ada kesulitan untuk berhadapan dengan mitranya, perlu advokasi kita ada. Yang ketiga sebenarnya kita punya koperasi Pak, Koperasi Nasional Amikindo Persatu, untuk membantu mereka memasarkan produknya, memenuhi kebutuhannya dan juga pendanaan. Yang kita sekarang juga sedang mendesain namanya Payment Point Online Banking untuk memenuhi kebutuhan anggota kita. Jadi saya kira ini Bapak Ibu sekalian anggota Amikindo dimanapun berada, kita bersyukur pada sore hari ini kita dapat bertemu dan mendapatkan pencerahan daripada Pak Saud Sitompul, Master Etos Nasional, Motivator Nasional, sehingga harapan kita
ke depan kita kerjasama Pak. Siap. Kita akan desain ini bagaimana bentuk kerjasama kita, tentunya dengan kerjasama dengan pemerintah di daerah, di pusat. Kita akan desain ini Pak ini. Saya kira ini pertemuan yang luar biasa ini. Terima kasih nih Pak, ini luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih. Saya kira karena dibatasi waktu Bang, sebenarnya masih banyak pertanyaan saya juga. Kita sudah 1 jam lebih. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Barangkali sebelum ditutup paket umum, mungkin Abang buat sari dari apa yang kita Oke. bicarakan ini. Kata kuncinya begini. Masalah yang kita hadapi tidaklah penting. Tetapi respon kita terhadap masalah itu adalah segala-galanya. Maka kalau ingin kuat, lakukanlah 8 etos kerja profesional. Sukses untuk sahabatku semua. Salam etos, bigger, higher, better, good. Semangat. Tepuk tangan yang mulia. Mungkin Pak Lawrence. Ya, terima kasih nih Pak Saud Sitompul dan juga para pemirsa Amikindo TV dan juga rekan-rekan dari anggota Amikindo. Kita sangat berbahagia, semoga apa yang disampaikan tadi 8 etos kerja bisa kita maknai, kita bisa implementasikan, dan tidak ada usaha yang gagal menurut beliau. Hanya mungkin kita sedikit tertunda karena ada bermasalah, ada pemotongan anggaran pemerintah, ada dulu COVID, tapi akhirnya dengan semangat yang tinggi UMKM akan berhasil. Ada Terima 2 kasih. gunung Pak tadi. Ada 2 gunung tadi. Hancurkan gunungnya. Gunung itu kita hancurkan, akan cahaya keberhasilan akan muncul. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Inilah yang kita hadapi sekarang, tapi saya percaya guru SD 05 Malaka Birasawi 08 siap, Bro? Siap. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik hati telah berkenaan untuk menonton video ini. Ambillah intinya dan lakukanlah. Mohon sahabat-sahabatku juga berkenan untuk subscribe, bagikan dan tekan lonceng. Bila mana perusahaan atau organisasi sahabat-sahabatku membutuhkan pelatihan 8 etos kerja profesional, kepemimpinan, transformasional dan praktis bagi manajer dan supervisor atau pimpinan organisasi Anda, teknik pemecahan masalah dan komunikasi efektif atau public speaking, membangun guru berkarakter unggul dan motivasi belajar siswa, serta motivasi dan strategi pemenang pilkada dan juga program lainnya, silakan menghubungi saya, Saud Sitompul, etos master dan motivator nasional, di telepon 0855 789 4277 atau bisa dihubungi di TikTok Saud Motivator Nasional, Facebook Saud Sitompul, LinkedIn Saud Sitompul Motivator Nasional. Saya sudah sangat berpengalaman dalam memberikan pelatihan di beberapa bank besar seperti Bank Indonesia, BNI, BRI, dan juga bank umum daerah lainnya, termasuk juga Bank Sulsel, juga Perbarindo, juga perusahaan otomotif seperti Toyota Group, Indomobil Group, kemudian juga perusahaan-perusahaan farmasi seperti Konimax, dan juga industri lainnya. Percayalah, bila mana sahabatku mengundang saya dan memberikan pelatihan kepada pimpinan atau karyawan, pasti bersemangat dan dia menemukan apa makna kerja sesungguhnya. Tidak sekedar mencari uang dan jabatan, tetapi ada yang lebih bernilai tinggi, yaitu nilai etos kerja. Sukses untuk sahabatku, dan doaku seluruh pimpinan di perusahaan, di pemerintahan, organisasi sosial lainnya sukses dan juga tetap semangat. Mari kita sama-sama membangun etos dan karakter unggul bangsa negeri ini. Tetap semangat.